Eh, Kalau boleh mengawali dulu sebelum saya membuka slide yang sudah saya siapkan, perlu dipahami Bapak Ibu sekalian bahwa akreditasi oleh Bank PT karena nanti LAM-SAMA itu instrumennya mengadopsi punya Bank PT. Jadi dikatakan jadi kata tidak terkejut atau tidak perlu lagi banyak yang dipelajari. Jadi akreditasi mesti ditempatkan untuk memperbaiki mutu pendidikan kita semua Bapak sekalian. Mungkin saya baik Bapak ini pelayanan saja sekian di slide ketika dulu melakukan sosialisasi untuk prodi IAPS menurut saya. Baik, sebagaimana saya sampaikan sekalian bahwa IAPS-nya LAM-SAMA itu mengadopsi IAPS 4 itu duanya Bank PT, di mana terjadi peran ya antara dengan instrumen yang lama ya dulu kita sebut 7 standar. Ya. Sekarang kemudian Bank PT menamakannya IAPS instrumen 4.0 atau instrumen 39 kriteria. Nah, pergeseran ya salah satu mindset bahwa pengusul itu bukan lagi prodi, tetapi adalah unit pengelolanya. Unit pengelola program studi, di mana BPS ini bisa saja gitu kan, sesuai dengan statuta dan OTK dari peraturan masing-masing. Bisa perguruan tingginya misalnya untuk sekolah tinggi, ketika tidak ada fakultas, tidak ada departemen, langsung prodi, maka BPS bisa sekolah STB, STIE, dan sebagainya. Atau bisa juga departemen untuk yang memang fakultas, dan itu kan harus lain Bapak sekalian. Visi misi atau dari tesnya UPPS istilah yang dipakai sudah mengarah ke langsung dengan itu maka pun itu mungkin masih sama ya dengan sebelumnya ya. Hanya saja kita sudah mulai yang sudah mengerucut ya pernah yang ingin digeluti ya. Contohnya di kami misalnya salah satu yang geluti adalah fisika medis. Oke, kemudian LED itu fokus pada pengembangan produksi yang akan diakreditasi. Ya, jadi walaupun tadi yang mengusulkan UPPS, tetapi karena produksi ya kan keperluannya berbeda, ya maka program pengembangannya berbeda. Jadi unik. Jadi walaupun yang menyusun itu sama UPPS, tapi pasti unik karena unik. Ya. Kemudian kriteria pendidikan luaran dan capaian merupakan kekuatan PS. Ya, sesuai dengan sudah
Oke, nah kalau kita berkualitas, ya maka profesionalisme dari lulusan kita akan bagus gitu kan. Kalau kemudian profesionalisme dari lulusan kita bagus, tapi oleh apa namanya oleh masyarakat, maka kita sebagai institusi akan menjadi rujukan. Ya. Kalau mau belajar ini ke usia, kalau belajar ini ke mini gitu seperti itu ya. Jadi harusnya nanti akan ada mindset di masyarakat itu bahwa kalau ingin belajar di sini, misalnya terutama untuk masyarakat di ANAT ya, di NAT atau mungkin Sumatera Utara atau Sumatera bagian utara gitu ya. Jadi kalau seperti ini yang dekat adalah ke usia. Ya, jadi impact-nya itu tidak hanya pada masyarakat dan juga pada kita. Dan dia akan muter lagi. Kayak inputnya ini uh, sejak dari geofisikanya, saya pernah ya ke usia. Nah, waktu itu ketika 7 standar kan yang menjadi istilahnya pemeran utamanya itu kan program studi nih sekalian. Ya, jadi yang semua diurusi program studi. Padahal sekalian program studi itu hanya berkepentingan dan mengelola pendidikannya saja, ya, dan luaran ini, luaran capaian terjama. Ya. Kemudian sebagian dari penelitian, karena di sini tadi berhubungan dengan scientific vision tadi ya, maka penelitiannya dosen apakah sesuai dengan RIP, sesuai dengan roadmap yang sudah ditetapkan oleh prodi atau belum dan sebagainya, dengan masyarakatnya. Ini sebagian ya, karena apa? Karena nanti dana penelitian, dana PKM itu dipegang oleh yang di luar di sini. Yang di luar di sini adalah UPPS. Ya, di mana UPPS itu mengelola mahasiswa, mengelola keuangan sarana dan prasarana, mengelola sumber daya manusia, mengelola keuangan ini tadi. Sumber daya manusia itu artinya barangkali mungkin selama ini kalau ditanya yang membuat surat tugas dosen mengajar siapa? Pasti dekan, bukan kaprodi gitu kan ya. Nah, jadi hal seperti itulah kemudian kenapa sekarang digeser dari sekalian. Pengusulnya adalah UPPS, bukan lagi prodi. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya memang melibatkan prodi karena data nanti banyak yang dipegang oleh prodi, walaupun juga ada sebagian data yang dipegang oleh UPPS-nya. Nah, sekarang masuk kepada dokumennya Bapak sekalian. Dokumen yang disubmit ya, yang disubmit ke Salam. Salam itu sistem akreditasi LAM sama, sih katanya Salam. Walaupun hampir semua LAM itu mengatakan sistemnya juga Salam, karena Salam itu kan sistem akreditasi LAM, jadi Salam, gitu ya. Jadi Salam, yang diunggah ke Salam itu ada 2 dokumen utama. Nanti ada dokumen-dokumen pendukungnya sekalian ya, jadi banyak sekali. Tapi kalau dokumen pendukung itu biasanya sudah given ya, misalnya SK dan sebagainya. Ya, kecuali nanti ada Renstra dan sebagainya, itu yang kita rancang ya. Nah, oke, jadi dokumen yang kita unggah itu nanti ada namanya LKPS, Laporan Kinerja Program Studi, dalam 2 file ya, satu file Excel dan satu file PDF. Dan ya, kemudian yang dokumen kedua adalah laporan evaluasi diri program studi. Nah, jadi di sini LED-nya punya program studi, Bapak, walaupun yang menyusun itu adalah UPPS. Nah, ini dalam bentuk formatnya PDF. Ya. Nah, jadi ini Bapak sekalian, nanti saya tidak akan banyak mendiskusikan LKPS, dan mungkin kemudian besok atau pada waktunya kan mungkin Pak Adi akan bicara tentang ini ya. Jadi yang pertama LKPS Bapak sekalian. LKPS ini saya katakan tadi laporan kinerja Excel dan PDF. Nah, Excel-nya sudah menggunakan format ya. Formatnya kalau BPT ada formatnya, LAM sama juga punya format Excel-nya ya. Bapak Ibu sekalian harus isi dengan data-data mulai TS ya. Ada biasanya 3 tahun terakhir TS -1, TS-2 ya, 3 tahun terakhir itu. Nah, itu hanya berisi data saja, bukan narasi. Jadi hanya tabel-tabel itu dipindahkan saja dari bentuk Excel di PDF-kan lah gampangnya begitu ya, sesuai dengan nanti kriteria-kriterianya. Gitu ya.
Karena kalau di Excel itu kan hanya tabel nomor berapa berhubungan dengan kriteria. Nah, kalau yang di PDF kan nanti itu juga harus ditata Pak Gusson ya. Jadi diatur ya sesuai dengan kriterianya, ini tabel sekian, tanpa kata-kata, tanpa narasi, enggak boleh ya. Nah, narasi tentang analisis dari data itu disampaikannya di LED sekalian. Ya, jadi sehingga dalam banyak hal gitu kan ya, dalam banyak kesempatan, dalam banyak apa istilahnya. Misalnya saya sendiri sebagai asesor ketika melakukan asesmen kecukupan atau asesmen lapangan itu jarang sekali membaca PDF-nya kecuali nanti ada sesuatu yang ada nanti di apa namanya di LED-nya sama enggak gitu kan, cuma gitu aja. Karena yang akan kita gunakan adalah data yang di Excel, ya kan. Nanti pun ketika asesmen lapangan, asesor akan pasti meminta ya Excel-nya diupdate. Ya. Tidak kemudian di PDF-kan sekali enggak, biasanya enggak perlu sulit, biasanya Excel-nya saja yang diupdate. Oke, nah jadi LKPS itu Bapak sekalian isinya adalah IKU, indikator kinerja utama. Karena nanti apa besok ada kita mengenal IKT, indikator kinerja tambahan. Ya, nah IKU ini diturunkan dari SN Dikti, Bapak sekalian. Sementara IKT itu dari standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi kita nanti mengenal SN Dikti dan standar Dikti. Ya, ada N-nya, kalau N itu punyanya kementerian, SN Dikti standar nasional. Tapi kalau standar Dikti, standar pendidikan tinggi itu punyanya perguruan tinggi. Sehingga masing-masing perguruan tinggi akan mempunyai kekhasan, ya, penciri di mana mereka mempunyai beberapa standar ya sudah dikembangkan sebagai standarnya sendiri yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang lain. Ya, nah kalau tadi dikatakan kita punya 9 kriteria Bapak sekalian, untuk datanya itu hanya 8 karena kriteria satu yang visi misi itu tidak ada datanya, tidak ada data apapun gitu kan yang di dalam tabelnya. Jadi nanti tabel satu itu tentang tata pamong, tata kelola, biasanya nanti isinya hanya yang kerjasama saja, gitu kan. Nanti mahasiswa kan jumlah mahasiswa dan sebagainya. Nanti ini ada LKPS ini ada formatnya, Bapak sekalian. Jadi kita pun harus menggunakan format yang disediakan ya, tinggal unduh isi, ya tidak membuat sendiri. Takutnya kalau membuat sendiri nanti tidak terbaca karena ada sel yang ada general, ada number begitu ya, misalnya ketika berubah format itu sistem tidak mengenali sehingga kemudian tidak terbaca atau terbaca dengan jumlah atau angka yang berbeda. Oke, saya masuk ke LED Bapak sekalian karena kalau LKPS itu kan data, jadi data itu ya given kan, artinya data itu yang sudah Bapak Ibu sekalian usahakan nanti pencapaiannya sekian, misalnya publikasi Bapak punya target setahun 5 ternyata dapatnya 4, atau alhamdulillah dapatnya 7. Angka 4 dan 7 itu kan given. Artinya Bapak Ibu kan kita dapat 4. Tidak bisa Bapak Ibu bilang, oh kok ini targetnya 5 dapat 4. Oh enggak apa-apa lah dituliskan 7, tuliskan 7 nih. Ya. Jadi given istilahnya ya. Jadi apa namanya? Jadi nanti dalam hal data itu kita nggak bisa ngarang atau berbohong gitu ya. Jadi kita tahu ya, sekali kita berbohong kan untuk selanjutnya kan menutup kebohongan-kebohongan dan kebohongan yang lain gitu kan. Jadi kita datanya 4, ini apa realnya 4, Bapak Ibu tuliskan 7. Maka ketika Bapak Ibu evaluasi, analisis ya, seharusnya 4 di 7 dan sebagainya itu pasti banyak ya. Banyak kebohongan-kebohongan, banyak pengarangan yang kita lakukan yang pada ujungnya nanti program keberlanjutannya, program pengembangannya nggak match gitu kan ya. Oke. Nah, jadi dokumen kedua ini ada LED, laporan evaluasi diri, Bapak Ibu sekalian. Jadi evaluasi diri itu mencakup keseluruhan evaluasi diri UPPS yang bertanggung jawab menyelenggarakan program studi. Ini mengacu kepada PP nomor 4 tahun 2014 tentang SOTK masing-masing perguruan. Jadi mungkin SOTK generiknya sama gitu kan, tapi nanti dalam implementasi
antara USK dengan UB dengan UI pasti kan berbeda ya, karena skopnya kan berbeda ya, ukuran perguruan tingginya, culture-nya gitu kan sudah berbeda, maka itu akan juga menentukan bagaimana pola organisasi itu dilaksanakan. Oke, eh, jadi LED itu tidak apa namanya hanya program studi saja, tapi juga pada UPPS. Hanya fokusnya memang Bapak sekalian kepada pengembangan program studinya. Nah, ini adalah apa namanya, nanti ini kenapa saya munculkan, nanti di belakang akan ada penjelasannya. Ini saya singkat saja Bapak Ibu. Jadi struktur di dalam dokumen LED itu ya, yang kalau yang pertama itu adalah identitas ya, jadi nanti SK pendirian bla 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 macam-macam, kemudian alamat email, website dan sebagainya, kemudian identitas tim penyusunnya, siapa saja timnya, kemudian ada kata pengantar, ada ringkasan eksekutif, ya kan, kemudian ada bab satunya itu ada dasar penyusunan, tim penyusunnya, dan tanggung jawabnya siapa saja, dan timnya siapa saja, tanggung jawabnya apa saja saya. Kemudian bagaimana mekanisme kerja penyusunan LED. Nah, Bapak sekalian, walaupun ini harus dituliskan di sini, memang nanti tidak apa namanya di dalam asesmen kecukupan ya, maupun asesmen apa namanya asesmen lapangan itu tidak dinilai secara langsung. Penilaian untuk yang bab 1 ini indirect. Ketika kita membuat laporan hasil akreditasi, ya maka di situ kita akan apa namanya menilai kualitas dari LED gitu ya. Jadi gini-gini karena jasa satunya begitu. Kita harus bercerita seperti itu. Oke, nah intinya itu adalah di bab 2 ini Bapak sekalian. Ya, bab 2 itu yang bagian A itu tentang kriterianya, yang bagian B tentang analisis dan penetapan. Nah, ini Bapak sekalian bisa, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ya dari dokumennya BAN PT, maka dokumen sama itu ada hilang 2, karena kalau BAN PT itu ada istilahnya ada evaluasi atau analisis kondisi eksternal ya. Di bagian A-nya eksternal mikro dan makro, kemudian B-nya itu profil. Nanti di sama dihilangkan harus sekalian. Jadi kita nggak perlu menyusun itu, tidak perlu menuliskan itu. Langsung sama itu langsung masuk ke kriteria, di mana kriterianya sama, ada 9 kriteria. Yang pertama visi misi tujuan dan strategi, yang kriteria 2 tata kelola dan kerjasama, yang ketiga mahasiswa, 4 sumber daya manusia, yang kriteria 5 itu keuangan sarana dan prasarana, 6 kriteria 6 itu adalah pendidikan, kriteria 7 itu penelitian, kriteria 8 pengabdian pada masyarakat, dan ini gongnya Bapak sekalian, keluaran dan capaian. Jadi karena tadi saya katakan mindsetnya akan penilaian itu pada menilai, mengakses output ya. Maka nanti kita akan saya sampaikan di belakang bobotnya berapa sih gitu kan ya, untuk hanya A9 ini saja, kriteria 9 saja. Padahal kita kan punya 9, yang 8 sekian, yang 9 yang 1 ini sekian gitu. Nanti akan kita lihat. Karena di dalam penilaian itu ada bobotnya untuk masing-masing butir ya. Oke, kemudian yang bagian B atau yang di BAN B itu dulu bagian D itu berisi analisis dan penetapan program pengembangan UPPS dan program studi. Nanti ini akan dibagi menjadi 3 subbab ya, satu namanya. Sub-subbab ya, karena bab 2, subbab A, subbab B, sub-subbab B1, B2, B3, B3. Nah, ini nanti Bapak sekalian juga sebenarnya kalau saya mengatakan so-nya, what next gitu kan. So what gitu kan ya, so what setelah pelanggaran ini so what. Nah, so what-nya itu ada di sini. Kita akan menetapkan program pengembangan menurut saya. Ya makanya nanti yang bagian B ini harus sinkron dengan Renstra. Ya, Renstra. Nah, berkaitan dengan Renstra, Bapak sekalian, ini berbeda penekatannya dengan yang dulu 7 standar. Dulu 7 standar kan asesor selalu bilang, prodi itu harus punya Renstra. Nah, gitu kan ya, punya Renstra sendiri, punya visi sendiri. Nah, sekarang mindset-nya bukan begitu. Memang masih tetap Bapak sekalian punya Renstra, tapi Renstra itu digabung menjadi Renstranya UPPS. Maka Bapak sekalian, di Renstra besarnya UPPS itu nanti harus ada
apa namanya sub-sub yang menjelaskan tentang rencana strategis pengembangan prodi yang dikelolanya, gitu ya misalnya. Jadi di situ, ya. Jadi range-nya prodi itu masuk ke range-nya BPS. Dalam hal ini mungkin adalah FMIPA USK. Oke, jadi ini ya Bapak sekalian ya. Jadi ini adalah isinya. Nah, isinya. Nah, di sini lah Bapak sekalian tadi kita melakukan analisis, kita melakukan apa namanya evaluasi, kita menarasikan bagaimana itu dilakukan, ya, apa namanya monef dilakukan, penjaminan mutu dilakukan dan seterusnya. Jadi ini ya Bapak sekalian ya. Jadi apa namanya isinya ini hanya diperbesar saja, ya hanya diambil yang A saja. Ya. Nah, Bapak sekalian, penurunan kriteria 1 sampai 9 itu sebenarnya asalnya dari SNDikti Bapak sekalian. Dari kriteria penilaiannya itu ya berdasarkan SNDikti. Ini kebetulan ditetapkan dulu di Perban nomor 2 tahun 2017. Ya, jadi kita SNDikti kan ada Tridharma, ada 3 kelompok kegiatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, masing-masing punya 8, ya, 8 standar, gitu kan ya. Jadi makanya kita sekarang tidak menggunakan 9 standar. Kalau dulu kan akreditasi 7 standar ya. Karena 9 kriteria karena di dalam kriteria itu ada standar, ya. Nah, ada standar nanti apa namanya pendidikan ada standarnya, ya kan, penelitian ada standarnya dan seterusnya. Yang masing-masing punya saya katakan mungkin 80% dari 8 itu, jadi 6 dari 8 itu sama isinya sekalian. Ya, maksudnya tiga aktivitas Tridharma itu sama. Misalnya nanti standar isi, standar pengelolaan, standar SDM-nya ada semua kan. Di pendidikan ada, di penelitian ada, di PKM juga ada. Nah, sehingga kemudian dikumpulkan Bapak sekalian. Jadi untuk yang kriteria 1 itu kan visi misi tujuan dan strategi. Walaupun visi misi ini tidak ada di apa namanya di secara eksplisit tidak ada di SNDikti Bapak sekalian, tetapi di situ dikatakan bahwa program studi harus mempunyai, gitu kan, ya kan? Tapi tidak ditetapkan punyanya bagaimana, bunyinya bagaimana dan sebagainya kan tidak ditetapkan, tapi harus punya. Nah, maka dia di apa namanya dijadikan kriteria 1 dan nanti tidak ada data karena tidak ada standarnya, gitu kan. Hanya bahwa isinya SND itu bahwa prodi harus punya, gitu kan. Tapi bagaimana nggak ada ditetapkan, ya kan? Oke, kemudian tata pamong masuk menjadi kriteria 2 karena tadi di apa namanya SNDikti di standar pelaksanaan apa nanti pendidikan, penelitian dan pengabdian ada standar pengelolaannya. Nah, maka standar tata pamong di sini mencakup semua, pendidikan juga ada, penelitian juga ada, pengabdian juga ada. Tapi lebih difokuskan pada tata pamongnya, tata kelolanya dan kerjasamanya. Ya. Kemudian yang ketiga mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa ini memang hanya ada di standar pendidikan. Saya katakan tadi kan 6 dari 8 itu sama, tapi yang ada yang berbeda. Salah satunya mahasiswa itu SDM, itu hanya ada di standar pendidikan. Kalau nanti dosen, SDM itu ada di semua. Pendidikan juga ada, pengabdian juga ada, penelitian juga ada. Oke, kemudian yang keempat SDM ini termasuk dosen dan teknik, ya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima keuangan, karena tadi ada masing-masing apa tadi itu standar itu ada standar keuangannya, ada sarplasnya. Ya. Maka dijadikan satu di sini. Maka nanti keuangan itu Bapak sekalian isinya adalah untuk dana operasional, dana penelitian, dana PKM dan sebagainya masuk di sini, gaji dan sebagainya masuk di sini. Terus sarana prasarananya, nah apa saja yang dimiliki. Nah, lamsama untuk sarana dan prasarana ini menambahkan Bapak sekalian, ya harus di list semua alat-alat yang ada di lab yang kita punya. Ini dan dilihat perkembangannya 3 tahun kemudian karena yang diminta adalah nanti alat-alat DTS -2
dan ala-ala DTS. Hanya ingin melihat apakah dalam kurun waktu 3 tahun itu ada pengembangan atau tetap. Ya, misalnya di sini tes minus 2 punya 10, ini masih punya 10 lagi, itu berarti kan nggak ada pengembangan, gitu kan ya. Jadi hanya ingin dilihat bahwa ada pengembangan. Maka harus di-list Bapak sekalian, didaftarkan. Oke, kriteria ke-6 pendidikan. Nah, ini masuk ya, nanti ada kriteria apa? Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, di sini yang dilihat adalah apa namanya? Bukan SDM-nya, tapi lebih kepada apa namanya? Apa ya istilahnya ya? Isinya, standar isi, gitu ya. Karena pendidikan ada isinya, standar pelaksanaan juga ada di sini. Ya, penelitian dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini sebagai apa namanya outputnya, maka dikumpulkan Bapak sekalian di sini semua. Keluaran dan capaian hasil pendidikan masuk di sini, hasil penelitian masuk di sini, hasil PKM masuk di sini. Nah, bedanya Bapak sekalian, nanti karena ada tabel yang kita isikan sama. Ya, kalau yang di Skripta 9 ini punyanya mahasiswa, karyanya mahasiswa. Kalau yang punya dosen nanti di SDM di sini ada ya karya apa namanya berapa karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional, internasional dan sebagainya nanti ada di kriteria 4 ini Bapak sekalian. Ya, paten sebenarnya nanti ada di kriteria 4 ini. Ya, karena ini punyanya dosen nanti. Ya. Nah, kalau yang di sini punyanya mahasiswa. Semua data yang 9 ini datanya mahasiswa. IPK ada di sini, lama studi ada di sini, publikasinya ada di sini. Sehingga nanti Bapak sekalian untuk hasil hasil penelitian itu juga kata kuncinya adalah publikasi itu adalah publikasi mahasiswa, baik secara mandiri maupun dengan dosen pembimbing. Katakan begitu itu ya Pak sekalian yang bersyarat secara mandiri atau dengan dosen pembimbing. Nah, di sini diartikan bahwa mahasiswa itu sebagai first author di semua dokumen, dokumen paten, dokumen manuskrip publikasi ilmiah dan sebagainya, ada penulis buku dan sebagainya, mahasiswa adalah first authornya, syaratnya, ya. Nah, karena dia mandiri bisa saja dia sendiri kan, jadi bisa ada first author dan single author, ya, kalau yang mandiri. Nah, kalau dengan dosennya maka dosennya adalah co-authornya, itu ya ya. Jadi jangan dibalik, ya. Karena kalau apa namanya dosennya yang first author itu nanti masuknya di kriteria 4, ya. Nah, jadi jangan juga double counting, nanti sudah ada di sana di kriteria 4 dihitung lagi di kriteria 9. Oke. Nah, Bapak sekalian, ini salah satu juga mindset yang harus kita bangun, kita pahami, ya, bahwa akreditasi itu saya katakan tadi adalah proses penjaminan mutu, Bapak sekalian. Dasarnya apa? Dasarnya ASN Dikti. Maka tadi sudah diturunkan ya, 1-9 tadi kan dari ASN Dikti. Nah, di dalam LED, apa yang kita sampaikan itu sebenarnya bukan ASN Dikti, Bapak sekalian. ASN Dikti itu yang ada di sini ini, ASN Dikti ini, itu adalah ada di LKPS. Ya, sementara Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi itu harus menetapkan standar dikti ini. Standar dikti ini adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi visi misi perguruan tinggi kemudian diterapkan dalam bentuk standar pendidikan tingginya. Bagaimana dalam standar pendidikan tinggi itu ada SN Diktinya ada, ya kan? Contoh SN Dikti itu kan untuk misalnya magister kan ditempuh dalam waktu maksimal 8 semester, ya kan? Maksimal 8 semester. Kalau sarjana 14 semester, itu kan standarnya seperti itu, ya kan? Kemudian sarjana misalnya untuk lulus itu IPK-nya 2,0, itu SN Dikti Bapak sekalian. Nah, bagi yang itu standar SN Dikti itu bisa Bapak Ibu sekalian rubah menjadi standar pendidikan tinggi ketika ya dilebihin dilampaui gitu kan. Jadi standar ini dapat dilampaui ya. Jadi misalnya suatu unsiah USK ya, mungkin sekarang USK ya. Karena masih ini yang di unsiah itu. USK menetapkan nih misalnya untuk lulus sarjana minimal IPK 2,2. Nah, itu jadi standar.
yang melampaui SNDikti itu namanya menjadi standar pendidikan tinggi USK. Karena mungkin di tempat lain, perguruan tinggi lain tidak ditetapkan demikian gitu ya, misalnya. Nah, itu. Jadi nanti kalau kita lihat di LED, ya semua kriteria yang bagian satu pasti latar belakang. Latar belakang itu kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, Bapak Ibu sekalian baca dari panduan adalah menceritakan latar belakangnya, rasionalnya, menetapkan standar itu. Standar pendidikan tingginya ini loh. Karena kalau SND itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi yang ditetapkan oleh Unsyah, kenapa kok menetapkan itu? Kenapa misalnya tadi IPK kenapa kok 2,2? Alasannya apa? Rasionalnya apa dan sebagainya. Ya kan? Nah, nanti kemudian di apa namanya di berikutnya nomor 1, nomor 2-nya kan apa namanya strategi untuk pencapaian standar tadi itu. Kalau ditetapkan 2,2 apa nih strateginya? Ya kan? Baru kemudian nomor 3 kan isinya kan kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan yang mendukung standar pendidikan tinggi tadi. Bukan SNDikti ya. Kalau SNDikti yang membuatkan pemerintah. Ya, standar pendidikan, standar dikti yang membuat kita perguruan tinggi. Ya kan? Nah, di situ habis itu ada IKU, IKT, evaluasi, ya kan ada. IKU itu LKPS. IKT baru ya bisa LKPS yang ketika misalnya IPK kan IPK nanti ada di ini ada di standar kriteria 9 Bapak sekalian ya IPK lulusan misalnya ya ketika masih menggunakan IPK di kriteria 9 Bapak Ibu saya tetap mengisikan IPK ketika masih menggunakan di situ asumsinya adalah masih standar SNDikti ketika nanti apa namanya IPK menjadi standar pendidikan tinggi yang 2,2 tadi itu sekalian misalnya untuk sarjana, maka Bapak sekalian nanti bisa diskusikan di kriteria mahasiswa, kriteria berapa tadi 3 ya, 3 mahasiswa, atau di pendidikan, ya di kriteria pendidikan, ya kriteria 6 pendidikan kan, itu juga Bapak Ibu bisa menyampaikan IPK dari yang sudah ditetapkan 2,2 itu bagaimana pelaksanaannya. Kan nanti ada penjabaran mutunya, ya kan ada evaluasi capaian kinerja dan itu kan biasanya ya. Nah, baru nanti berikutnya ada kepuasan pengguna dan tindak lanjutnya. Kayak apa? Kesimpulan gitu ya. Nah, jadi apa namanya? SNDikti yang terbaru kan Ristekdikti Permendikbud Ristek ya namanya ya. Itu kan nomor 3 tahun 2020. Isinya adalah di situ. Nah, kemudian ada standar pendidikan tinggi, jadi ini nanti saya lanjutkan saja terus. Nah, jadi contohnya standar nasional pendidikan kan ada 8. Ya, ada kompetensi lulusan ini yang dimerahin, gitu kan ya, contohnya. Kemudian ada standar nasional penelitian, itu ada standar hasil penelitian. Jadi itu kan luarannya, ya. Hasil penelitian, kompetensi lulusan kan luarannya. Kemudian yang pengabdian ya standar hasil PKM, jadi hasilnya yang dimerahin itu ya. Nah, kemudian standar diktinya, ya, Bapak Ibu juga bisa juga apa namanya istilahnya menambah ya melampaui ini dari sisi kualitasnya dari IPK 2 menjadi 2,2 kan kualitas tuh. Atau juga ditambahi lagi standar secara kuantitas jumlah. Standar ditambahi misalnya standar kelulusan. Tidak hanya 2,2 misalnya TOEFL-nya sekian atau apalah gitu ya. Itu juga menjadi tambahan-tambahan. Jadi standar-standar yang lainnya. Jadi diturunkan Bapak sekalian. Semua ini sudah punya dan di sini dan juga ada di sini. Tidak ada standar bidang akademik dan non akademik. Nah, jadi inilah harus sekalian yang menjadi standar perguruan tinggi ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ini contoh saja Bapak sekalian. Ya, yang saya katakan tadi, SND itu mengatakan masa dan belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 tahun akademik untuk sarjana, program 24 sarjana 8 dengan beban paling sedikit 144 SKS, paling banyak 160 SKS, kan begitu bunyinya. Nah, maka kalau Bapak Ibu sekalian USK mau menetapkan melampaui, bisa saja ini masa jadikan yang dari 7 tahun menjadi 5 tahun. Nah, itu sudah melebihi Bapak Ibu sekalian, sudah melampaui maksudnya. Ya, maka ini bunyi ini menjadi masih adalah SN Dikti
yang bunyi ini walaupun sama hanya beda angkanya ini bahasa itu menjadi standar diktinya USK. Itu ya contohnya saja. Nah, cara kuantitatif juga sama, misalnya pelampauan SNDikti secara kuantitatif itu ya di luar yang diatur dalam SNDikti. Misalnya contohnya standar penetapan visi misi UPPS, standar penerimaan mahasiswa baru, standar income generating, itulah standar-standar yang tidak diatur atau belum diatur di SNDikti. Ini juga standar turunan, misalnya standar induknya, standar penilaian pembelajaran diturunkan menjadi 3 standar berikutnya. Standar penyelenggaraan ujian tulis, standar penyelenggaraan ujian praktek, standar pelaksanaan ujian tugas seterusnya. Itu habis sekali ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, berikutnya, ini saya masih belum berubah ya, ini dari dokumennya BNPT B-nya. Oke ya, bagian kiri yang B itu adalah analisis dan penerapan program. Ini juga menjadi penting walaupun buat nilainya tidak besar sekalian. Karena ini sebenarnya untuk kepentingan baru sekalian. Ya, jadi yang B nanti ada analisis capaian kinerja. Jadi semua analisis semua baru sekalian. Ya. Mulai dari kriteria 1 sampai kriteria 9 ya. Jadi kalau boleh saya mengatakan, saya sebagai asesor, ya itu mengatakan bahwa B1 ini adalah rangkuman summary ya dari analisa capaian kinerja yang ada di kriteria 1 sampai dengan 9. Dirangkum ya. Ini yang berhasil, ini yang kurang berhasil, ini apa nah karena di sini harus juga sampai kepada ini mohon maaf agak kredit ya kan ini saya di hotel untuk kita sedang mohon maaf di departemen lagi menyusun RPS OBE. Saya hanya escape keluar untuk jadi ini banyak peserta yang lain. Oke, jadi di sini rangkuman ya misalnya. Ya, jadi nanti karena di sini harus juga sampai pada analisis kesenjangannya juga. Ini kenapa kok berhasil ini gini tidak berhasil bagaimana dan seterusnya dianalisis di sini. Nah, baru kemudian di SWOT ya atau yang lainnya. Ya, jadi SWOT itu tidak harus Bapak sekalian ya, karena ini atau analisis lain yang relevan. Yang penting Bapak sekalian ini dilakukan analisis terhadap capaian kerja. Di sini nanti akan ketahuan kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, ya termasuk opportunity dan threat-nya di mana. Sehingga dari situlah kemudian Bapak sekalian kita akan membangun, menetapkan strategi pengembangan dan program keberlanjutannya. Nah, ini kan Renstra sebenarnya. Jadi Bapak sekalian, LED ini kita lakukan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra. Ya, jadi Renstra itu kan kita buat 5 tahun, ya kan Bapak sekalian. Maka setiap tahun kan diimplementasikan yang namanya Renov, ya kan Renov. Rencana operasional 1 tahun ini. Kan di situ ada target tahun ini apa dan nah capaiannya bagaimana? Inilah sebenarnya di sini. Makanya saya katakan tadi Bapak sekalian, BANPT itu menempatkan akreditasi ini adalah bagian dari proses penjaminan mutu. Continuous Quality Improvement. LED ini adalah snapshot dari episode perjalanan panjang Bapak sekalian pada saat di foto gitu loh. Ya, jadi rangkaian panjangnya kan mungkin dulu dari mulai misalnya magister fisika di tahun berapa kan selalu dilakukan pengembangan. Nah, 2022 ambil nih, ini potretnya seperti ini. LED-nya seperti ini. Ya, dari sini nanti ke 2023 ini kan bagus sekalian melakukan kegiatan juga, pengembangan juga kan. Bagaimana dengan inputnya, bagaimana proses promosinya, ya bagaimana menarik mahasiswa supaya tertarik dengan kita, mau sekolah di kita dan seterusnya kan, bagaimana penelitian dosennya, bagaimana publikasinya kan bagus sekali punya program kerja ini tahun 2003 itu kan dituangkan dalam Rensa yang 5 tahunan dan kemudian dituangkan dalam Renops yang tahunan. Ya, kalau mungkin RKAT ya, mungkin kalau yang bagian keuangan menggunakan RKAT, ya kan? Karena juga termasuk nanti di dalam Rensa kan mestinya ada ini duitnya dari mana, siapa yang mengeksekusi dan sebagainya kan ada di sana. Maka di bagian 3 ini harus kalian strategi pengembangan program keberlanjutan ini harus disampaikan. Kalau mau lengkap ya, kalau mau dinilai bagus, nilai 4 itu bagus sekali harus menyampaikan
nanti program ini siapa eksekutornya, berapa anggarannya. Walaupun anggaran itu masih tentatif kan, karena Bapak Ibu sekalian kan sudah RKAT 2023 ini kan sudah ditetapkan 2022 kemarin toh, dengan sekarang kan pakai PMK 86 atau 88 suatu Pak. Nah gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada di sana. Oke, Bapak sekalian, ya ini yang gongnya saya katakan, ini yang bagian terakhir ya. Tadi kan ingin dapat unggul Bapak sekalian ya jadi unggul. Karena kita harus ya untuk mendapatkan predikat unggul itu banyak ya, ada masing-masing kriteria kan, ada asesmennya gitu kan ya, ada butir-butir penilaiannya yang bisa dilihat di matriks penilaian. Kalau nggak salah ada 62 ya, lupa saya nggak begitu hafal jumlahnya. Untuk sarjana, untuk magister agak sedikit lebih sedikit ya, 58 kalau tidak salah. Tapi oke lah, kita nggak perlu menghafalkan jumlah butir, tapi nanti di masing-masing itu akan ada penilaian. Oke, nah kalau ingin dinilai baik Bapak sekalian, maka atribut LED yang baik ini harus Bapak Ibu sekalian pegang Bapak sekalian. Ya, ada 7 kriteria, ada 7 atribut. Yang pertama adalah keterlibatan semua pihak. Ya, mulai dari top management, pimpinan UPPS, bahkan mungkin pimpinan perguruan tinggi, ikut cawe-cawe, ikut nimbrung, ya, sampai kemudian stakeholder, orang luar, gitu kan ya, alumni, kalau sudah punya alumni, pengguna alumni, ya, organisasi profesi, ya kan. Kalau fisika kan ada PSI, gitu kan, yang core-nya ya. Kalau nanti fisika medis memang ada IPFMI, ada FISMI misalnya. Kemudian kalau yang geofisika kan ada HAGI dan ya, seperti itu, ya, keterlibatan semua pihak, industri, ya kan, karena nanti anak-anak kita akan magang ya. Kalau istilah sekarang kan DUDI, dunia usaha, dunia industri ya, BKM istilahnya kan, gitu kan ya. Terlibat semua pihak, ya kan. Jadi itu wajib Bapak sekalian. Kemudian serba cakup. Nah, serba cakup ini misalnya Bapak Ibu sekalian harus menyampaikan apa yang diminta, semua apa yang diminta oleh panduan. Panduan mengatakan bagian ini mendeskripsikan bla bla bla. Bapak Ibu Bapak sekalian harus mendeskripsikan itu serba cakup. Gitu ya. Karena seringkali mungkin nanti Pak Adi bisa bercerita ketika kita melakukan assessment kecukupan kan, ini nggak ada, seharusnya bicara ini tapi nggak ada, kita cari dia nggak ada, maka kita kan bagian ini nggak ada. Berarti tidak serba cakup, ya, tidak komprehensif, gitu kan ya. Oke, kemudian kualitas data, ini LKPS sebetulnya, ya, LKPS. Ya, jadi ini data IPK, data mahasiswa masuk berapa dan sebagainya. Jadi kualitas data itu sekalian, itu ya mohon maaf sampai sekarang pun bahkan perguruan tinggi negeri besar pun juga sering ya kita temui masih apa namanya nggak bagus ya, kualitas datanya tidak sebagus yang kita bayangkan misalnya perguruan tingginya besar ya, PTN besar itu, karena kita juga pernah datang ke sana gitu kan ya. Nah, ada beberapa yang tidak sinkron. Misalnya jumlah lulusan yang sering kali kita konfirmasi ketika kita asesmen lapangan adalah jumlah lulusan yang sudah punya lulusan, gitu kan. Ini berapa sih yang lulus ini? Berapa sih itu? Mereka masih mencari-cari. Seharusnya kan data itu sudah available, diklik-klik itu sudah seharusnya sudah ada kan, karena itu data lampau ya, data lampau ya, pada TS gitu kan ya. Dan data itu kan juga sebenarnya misalnya berkaitan dengan mahasiswa kan harus masuk PD Dikti ya. Pada kenyataan juga antara misalnya data PD Dikti dengan data yang disampilkan di LKPS itu ada yang nggak sama sekalian ya. Jadi kualitas data menetapkan, menunjukkan juga atau menentukan juga atribut LED yang baik. Kemudian kedalaman analisis sekalian. Di sini nanti kalau kualitas data itu ada data IKU, ada data IKT, ya kan? Maka semuanya harus dianalisis. Kalau IKU analisisnya di dalam LED itu jadi IKU itu ya tabel sekian harus dianalisis. Nah, kalau yang IKT itu analisisnya yang ada tersendiri di sub-bab tersendiri tadi itu. Oke. Kemudian ada pendekatan inovatif dan kreatif. Bagaimana analisis dilakukan? Itu menunjukkan nanti ya inovasi dari tim ya penyusunnya, tim akreditasinya.
Ya, jadi menyajikan data bentuknya seperti apa, ya, infografis semacam itulah. Ya, jadi ada pendekatan inovatif dan kreatif. Oke, kemudian tidak kalah penting juga karena sudah ada analisis, tahu akan kelemahannya, kemudian bagaimana pengembangannya, maka di sini ya, harus ada rencana pengembangannya, harus ada. Jadi nggak boleh berhenti. Oh, kita sudah tahu kelemahannya itu begini, kelebihannya itu begini, itu diem, nggak diapa-apain gitu kan ya. Itu tidak bagus. Evaluasi itu kan digunakan untuk memperbaiki, ya kan, karena kita kan organisasi ini kan harus berjalan terus. Ya. Jadi tahun ini harus berjalan, tahun depan harus berjalan, 10 tahun ke depan pun insya Allah masih berjalan kan begitu ya. Maka harus ada rencana pengembangan. Nah, maka dari sini loh sekalian, Renstra yang 5 tahun itu bukan harga mati ya, artinya bukan setelah disahkan 2000, misalnya Renstra 2020, Renstra 21, 25 misalnya supaya 5 tahun. Itu tahun sekarang pun didiemin gitu artinya. Ya, ya. Renstra itu subject to adjustment Bapak sekalian. Ya, targetnya harus di-adjust ya. Yang tadinya misalnya targetnya 10, tapi pada kenyataannya hanya dapat 7. Ya, berarti kan berikutnya ya jangan lagi contoh begini, tahun ini di target tahun 21, 22 kemarin targetnya 10. Ya kan karena 5 tahun kan tahun 23 ini targetnya 15 misalnya. Nah, kalau 22 kemarin aja target 10, hanya dapat 7, maka ya jangan dipertahankan tahun ini 2015. Ini harus di-adjust, disesuaikan. Apakah kemudian yang 10 tadi digeser menjadi tahun sekarang jadi 10? Nah, kayak gitu kan ya. Atau sebaliknya, tahun kemarin 10, tahun sekarang 15 gitu kan. Ternyata tahun kemarin dapatnya 20 Bapak sekalian. Melampaui kan? Nah, masa kemudian tahun ini jadi 15? Kan enggak kan? Enggak lucu, masa kemarin dapat 20, sekarang targetnya malah lebih rendah dari capaian. Dinaikkan lagi gitu kan. Untuk dari 20 menjadi 22 atau apa gitu. Ya, jadi Renstra itu setiap tahun harus revisi. Oke, yang terakhir jujur Bapak sekalian. Nah, tadi. Jadi kita nggak bisa bohong, sehingga kita nggak perlu ngarang. Mengarang gitu ya. Gitu. Oke, nah karena salah satu yang diminta ke saya adalah asesmen dan penilaian, makanya saya sampaikan Bapak sekalian bahwa jenis penilaian dari asesmen yang dilakukan di instrumen akreditasi adalah ada 2 jenis ya, yang kita asesor itu mengenalnya gitu kan, atau diperkenalkan. Yang namanya judge, jadi ada butir, sekian butir itu ada namanya butir judge dan butir borang. Ya, butir judge itu berkaitan dengan itu tadi informasi, narasi dari LED. Maka penilaiannya dasarnya ada expert judgment dari asesor. Ya. Nah, disinilah kemudian ada juga antara asesor itu tidak sama judgementnya. Maka kemudian ada regulasi di BAN PT maupun LAMSAMA. Misalnya nilai tidak boleh beda lebih dari 1. Jadi misalnya saya dengan Pak Adi, misalnya, saya kasih nilai 4, Pak Adi nilai 3 itu masih oke. Tapi kalau misalnya saya kasih nilai 4, Pak Adi ngasih nilai 2,5, nah itu tidak boleh. Ya, kita harus rekonsiliasi, harus membicarakan. Bahkan sebenarnya 3 dan 4 itu sudah beda persepsi, ya, sudah beda judgement. Maka kita harus diskusi ini. Gimana Pak Adi? Gini. Gitu kan diskusi. Oh, oke, ternyata mungkin saya over gitu kan. Jika istilahnya uh, terlalu murah hati gitu kan ya ternyata gitu kan. Oke, jadi seperti itu. Nah, jenis yang kedua adalah borang yang dari data LKPS. Nah, ini tidak akan ada selisih antara selisih nilai antara sesuatu dengan yang lainnya harus sama karena diturunkan dari data yang sama, skornya sama, rumusnya sama, ya tadi itu. Jadi ada 2 macam ya, ada judge, ada borang. Kalau BAN PT dulu ada namanya input, tapi di LAMSAMA input tidak ada. Ya, sudah ada jenis ketiganya, ada adalah input dulu namanya. Input itu gabungan antara ada judge, ada borang itu namanya. Tapi di LAMSAMA sebenarnya sudah nggak ada ya Pak Di, ya. Jadi hanya 2 ini, judge sama borang. Oke, nah Bapak sekalian, kita lihat sekarang bobotnya. Ya, expert judgment judge itu bobotnya 45% Bapak sekalian. 45% dari bobot
100%. Sementara data LKPS itu bobotnya 55%. Ya. Jadi kualitas data itu sangat mempunyai bobot yang besar sekalian. Ya. Nanti kita lihat lagi yang ini, ya, yang ini. Dari sisi bobot kreditas 9 yang kata tadi, karena output Bapak sekalian, berapa bobotnya? Untuk magister, Bapak saya lihat, bobot kreditas 9 itu adalah 40%, 40% Bapak sekalian. Ya, jadi kalau data LKPS-nya di apa namanya untuk kriteria 9 ini jelek, ya sudah, jangan mengharapkan mendapat apa namanya atribut unggul. Misalnya belum punya lulusan, nah itu sudah pasti nggak akan bisa unggul. Baik sekali saja masih agak susah gitu, mungkin baik, ya. Jadi baik sekali susah. Ya, oke. Jadi itu saja Bapak sekalian sebagai pemantik diskusi.